Halo, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Saudara, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hari-hari ke depan ini kita akan mencoba membahas problem-problem hidup dan jawaban Tuhan. Dan saya masukkan ini sebagai seri konseling. Bagian yang pertama, kita akan membahas jawaban Tuhan untuk rasa bersalah dengan teks dari Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai dengan 18. Tentu masih banyak bagian-bagian lain dari Alkitab yang kita bisa bahas, namun saya mencoba membatasinya dari Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 18. Sekali lagi, tema kita adalah problema hidup dan jawaban Tuhan. Seri yang pertama adalah jawaban Tuhan untuk rasa bersalah. Yang pertama, yang harus kita ketahui bersama, apa itu rasa bersalah. Pernahkah saudara memiliki rasa bersalah? Jawabannya pastilah pernah. Setiap orang tanpa kecuali pernah memiliki rasa bersalah. Persoalannya adalah bagaimana mengatasi rasa bersalah, atau apakah saudara tetap dikuasai rasa bersalah itu sampai hari ini. Oleh karena itu, saudara sangatlah beruntung jika saudara menyempatkan waktu mendengar video ini sampai dengan selesai, sehingga video ini akan menjadi berkat bagi saudara. Mari kita lihat apa itu rasa bersalah. Kalau kita memperhatikan dari sisi kebenaran firman Tuhan, maka rasa bersalah adalah salah satu masalah utama yang dihadapi anak-anak Tuhan dari hari ke hari. Meskipun kita sebagai orang percaya telah diselamatkan oleh darah Kristus dan semua dosa telah diampuni dengan penuh kasih karunia, banyak orang-orang termasuk orang percaya yang diganggu oleh ingatan akan dosa-dosa dan kegagalan masa lalu. Itu termasuk dalam kategori rasa bersalah. Dan dia akan hidup dengan hidup yang sia-sia, dan tahun yang disia-siakan yang akan berakibat mereka seringkali kehilangan damai sejahtera Allah sebagai bagian kehidupan mereka. Selanjutnya, rasa bersalah adalah respon individu atau respon setiap orang terhadap kesadarannya yang telah melanggar kekudusan Tuhan. Ini yang kita perhatikan. Paulus berkata dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti semua orang diliputi atau dikuasai oleh rasa bersalah. Dan kalau kita lihat, hal yang membuat Allah dimuliakan di atas segalanya adalah kekudusannya yang tidak dapat diubah, kebenarannya yang tidak dapat diubah. Allah menetapkan kekudusannya sendiri sebagai standar, dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kekudusannya diklasifikasikan sebagai dosa oleh firman Allah. Itulah sebenarnya akar dari segala rasa bersalah. Ini yang kita perhatikan. Seorang yang jatuh jauh dari standar Allah akan menderita rasa bersalah. Kemudian mari kita perhatikan, tidak ada manusia yang begitu jahat sehingga tidak memiliki hati nurani, dan hati nurani yang adalah suara Tuhan yang menginsafkan dia atas kegagalannya mencapai standar kekudusan dan kebenaran Tuhan. Tidak ada orang di muka bumi yang begitu rusak sehingga mereka tidak memiliki suara hati nurani yang meyakinkan mereka akan kegagalan mereka untuk mencapai standar kekudusan dan kebenaran Tuhan. Ini tentu kita bisa melihat dari sisi pandangan Tuhan atau juga dari sisi pandangan manusia secara umum. Oleh karena itu, manusia terlepas
dari karya Yesus Kristus adalah orang yang penuh dengan rasa bersalah. Tidak peduli siapa saudara, apa status saudara saat ini, dan dimanapun saudara ada. Ketika saudara terlepas dari karya Kristus, maka saudara sedang berada dalam cengkraman rasa bersalah. Kita lihat, ada solusi yang seringkali dilakukan oleh banyak orang, sehingga saya katakan solusi untuk rasa bersalah masih dalam tanda tanya. Kita lihat, misalnya solusi yang seringkali diambil oleh orang-orang yang belum percaya. Mereka seringkali menutupi rasa bersalah dengan kesalahan lainnya. Beberapa contoh yang kita lihat, rasa bersalah ditutupi dengan mengejar kesenangan. Orang menumpulkan atau mencoba mematikan rasa bersalah dengan menggunakan narkoba misalnya, dengan obat bius, dengan alkohol, dengan seks bebas, dan lain-lain. Sebenarnya tujuannya untuk mematikan hati nurani dan memberinya rasa puas atau sukacita yang palsu. Tapi pertanyaannya, apakah ini membebaskan seseorang dari rasa bersalah? Yang berikut, rasa bersalah seringkali ditutupi dengan menyibukkan diri secara sembrono kepada kehidupan dosa. Ini yang kita lihat. Menutupi rasa bersalah dengan berpindah dari satu kejahatan kepada kejahatan lainnya. Mencari kesenangan dengan melanggar hukum untuk menutupi rasa bersalah. Karena melanggar hukum itu ada di dalam dirinya. Ini yang kita perhatikan. Pertanyaannya lagi-lagi, dapatkah semua solusi yang coba diusahakan manusia ini untuk menutupi rasa bersalah? Yang berikutnya, ya, menutupi rasa bersalah dengan kesibukan. Ada banyak orang yang begitu gila dalam pekerjaan atau gila dalam hobi. Sebenarnya mencoba menghilangkan kegusaran, kebingungan, kegelisahan hati. Ia bekerja tanpa henti agar ia dapat mengatasi rasa frustasi yang disebabkan oleh rasa bersalah. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hati-hati. Ketika saudara kecanduan belajar, kecanduan bekerja, kecanduan melakukan sesuatu apapun, perhatikan apa motivasi sebenarnya saudara melakukan itu. Apakah itu sebagai solusi yang coba saudara berikan untuk mengatasi rasa bersalah saudara? Yakinlah, itu tidak akan pernah berhasil. Menutupi rasa bersalah dengan menyibukkan diri melalui hobi atau kesenangan, membaca buku, majalah, menonton televisi, percakapan di telepon yang tidak ada habis-habisnya, atau pergi secara terus-menerus. Bahkan istilah yang populer hari-hari ini, banyak orang healing ke tempat yang satu, ke tempat yang lain. Sebenarnya, apakah ini saudara sedang menutupi rasa bersalah? Atau betul-betul saudara sedang ingin rileks dari segala kepenatan? Kalau ini sedang saudara lakukan karena ingin menutupi semua kegelisahan hidup, rasa bersalah yang tidak pernah terselesaikan, saya mau katakan sekali lagi, ini bukan solusinya. Rasa bersalah mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas yang penuh dengan kegelisahan. Karena ketika ia diam, rasa bersalah itu terus muncul, bahkan dikatakan mengacungkan jarinya, menuduh dan membuat kita terus hidup dalam rasa bersalah. Ini yang kita perhatikan. Kemudian, kalau tadi dilakukan orang-orang yang belum percaya, ternyata banyak juga solusi yang coba dilakukan oleh orang-orang yang katanya sudah menjadi anak-anak Tuhan. Menutupi rasa bersalah dengan aktivitas agamawi. Ya, orang percaya dapat menutupi rasa bersalah dengan pergi dari satu kebaktian kepada kebaktian lainnya. Dengan mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya di rumah atau di tempat kerja. Ia menutupi rasa bersalahnya dengan sering menghadiri kebaktian, pertemuan komite, kelas Alkitab. Ini sesungguhnya didorong oleh rasa bersalah. Ia mungkin
berusaha untuk membungkam hati nurani yang menuduh dengan kegiatan-kegiatan yang dia pikir akan disetujui oleh Tuhan. Sekali lagi, saudara perhatikan, mungkin ini juga menjadi catatan bagi teman-teman hamba Tuhan. Saudara disibukkan dengan banyak pelayanan, puji Tuhan. Tapi jangan sampai saudara pernah melayani, sibuk bahkan menyibukkan diri dengan sekian banyak bentuk pelayanan. Tapi ada motivasi di balik itu. Saudara sedang berusaha menyibukkan, sedang berusaha membungkam rasa bersalah yang tidak pernah saudara selesaikan. Ini yang kita perhatikan, saudara. Maka kita akan perhatikan solusi menurut firman Tuhan. Kita akan membahas bagian ini dalam 2 topik, yaitu menurut firman Tuhan yang khususnya kita lihat secara doktrinal. Menurut firman Tuhan, rasa bersalah dapat diatasi baik secara doktrinal maupun praktis. Dalam Ibrani 10, saudara bisa buka ayat-ayat itu. Rasul Paulus menjelaskan, memulai bagian firman Tuhan ini dengan sistem korban perjanjian lama yang merupakan bayangan dari karya Kristus. Dalam Ibrani 10, sang Rasul menulis tentang jawaban Allah atas rasa bersalah dan hati nurani yang bersalah. Ia memulai dengan mengatakan bahwa di bawah sistem pengorbanan perjanjian lama tidak ada solusi akhir. Saya ulangi, tidak ada solusi akhir untuk masalah rasa bersalah. Pertanyaannya, mengapa dia menghubungkan dengan sistem kurban dalam perjanjian lama? Yang kita tahu, sistem kurban perjanjian lama itu menjadi bayangan dari kurban Kristus yang sempurna. Ini menjadi satu terapi, menjadi solusi yang alkitabiah. Mengapa? Karena kalau kita memperhatikan pada bagian-bagian berikutnya, ya, dikatakan hukum Taurat yang hanya merupakan bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat keselamatan itu sendiri. Maka kurban-kurban yang mereka persembahkan tahun demi tahun secara terus-menerus menyempurnakan orang-orang yang datang ke sana. Itu yang saya katakan tadi, bukan menjadi solusi akhir. Karena ternyata sistem kurban dalam perjanjian lama yang tidak bersifat permanen, tapi bersifat temporal. Dan ini kita lihat dalam bagian itu. Sebab jika demikian, kurban-kurban itu tidak akan berhenti dipersembahkan. Mengapa? Karena orang-orang yang telah disucikan tidak akan lagi bersalah karena dosa mereka. Saudara, selanjutnya, sang Rasul juga menguraikan perbandingan kurban PL yang bersifat sementara yang memperoleh penggenapannya di dalam kurban Kristus yang sempurna. Kurban dalam perjanjian lama tidak berlaku secara permanen. Ketika orang Israel yang percaya memulai tahun yang baru, ia dapat mengetahui bahwa darah kurban yang dia persembahkan melalui imam telah menutupi dosanya dan ia bisa merasa damai. Namun, seiring berjalannya tahun, seiring berjalannya waktu, ia masih menjadi sangat menderita karena kesalahannya, sehingga ia menginginkan hari pendamaian itu datang lagi pada tahun berikutnya. Ini yang kita perhatikan. Saya bertanya, mengapa penulis kitab Ibrani menjelaskan bagian firman Tuhan ini sebagai salah satu solusi? Karena kita akan lihat nanti, ya, setiap tahun bangsa Israel dipaksa, tanda kutip, oleh Allah untuk memperbarui surat hutang karena darah lembu jantan dan kambing tidak dapat menghapus dosa secara permanen. Tentu ada yang akan dijelaskan lebih rinci dari firman Tuhan ini sebagai solusi permanen dari mengatasi rasa bersalah. Darah itu hanya dapat menunda waktu pembayaran karena darah itu hanya menjadi penutup dosa sementara. Dijelaskan sebagai cover dalam bahasa aslinya. Kita lanjutkan. Penulis Ibrani juga mengatakan bahwa Kristus telah memberikan pengorbanan yang kekal
yang bersifat sukarela. Dalam kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Itu catatan dalam Ibrani pasal 10 ayat 6, ayat 7 dan ayat 9. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Di sini Kristus dikontraskan dengan pengorbanan hewan dalam PL. Darah binatang hanya memiliki nilai yang terbatas. Tetapi ketika Kristus datang sebagai anak Allah yang tidak terbatas untuk memberikan dirinya sebagai kurban bagi dosa, pengorbanannya memiliki nilai yang tidak terbatas. Yesus Kristus datang sebagai anak domba Allah. Dia berbeda dengan semua pengorbanan dalam PL. Ia adalah Ia adalah kurban yang dipersembahkan secara sukarela. Ia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Itulah hal pertama yang memberikan hati nurani yang bersih kepada orang yang merasa bersalah. Pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang cukup. Setelah ia mempersembahkan satu korban karena dosa untuk selama-lamanya, ia duduk di sebelah kanan Allah. Pekerjaan Kristus itu telah tuntas. Perhatikanlah, satu pengorbanan Kristus yang berbeda dengan puluhan ribu, mungkin bahkan jutaan pengorbanan dalam perjanjian lama. Bahkan darah kambing pada hari pendamaian hanya dapat digunakan selama 12 bulan. Tetapi Kristus yang darahnya berlaku untuk selamanya telah memberikan pengorbanan yang cukup untuk dosa-dosa. Sang Rasul juga menunjukkan bahwa melalui pengorbanan secara sukarela ini, kita dikuduskan melalui persembahan tubuh Kristus untuk selamanya. Kita dikuduskan, kudus, atau dipisahkan. Kita dipisahkan oleh pengorbanan Kristus bagi Allah. Kita adalah miliknya karena kita telah menjadi anak-anak di dalam keluarganya. Namanya ditaruh di atas kita, kita adalah miliknya. Kita tidak hanya dikhususkan, tetapi oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya orang yang dikuduskan. Artinya, pengampunan yang diberikan melalui karya Kristus itu sudah total dan final bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Ia telah menyempurnakan. Allah harus memisahkan orang berdosa dari dirinya karena Dia melihat dosa di dalam diri orang berdosa. Tetapi ketika darah Kristus menyempurnakan kita dan menghapus segala dosa, tidak ada yang dapat ditemukan Allah dalam diri kita sebagai dasar penghukuman lagi. Ini yang sangat luar biasa. Tadinya saya berpikir, mengapa ini menjadi ayat penting untuk kita bisa melihat sebagai dasar firman Tuhan, sebagai solusi bagi rasa bersalah. Kebenaran yang mulia adalah bahwa ketika kita diliputi oleh darah Kristus, Allah memandang kita sama seperti Dia memandang anaknya yang terkasih. Dan tidak ada lagi alasan bagi Allah untuk menolak orang yang diliputi oleh darah Kristus. Oleh pengorbanannya, kita disempurnakan selama-lamanya. Roh Kudus juga menjadi saksi. Saudara baca ayat yang ke-15. Pekerjaan Roh Kudus meyakinkan kita bahwa setiap orang yang menerima Kristus dan percaya kepadanya adalah anak-anak Allah. Yohanes juga berkata, barang siapa percaya kepada Allah, ia mempunyai kesaksian di dalam dirinya sendiri. Roh memberi kesaksian dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka, Roh berkata kepada orang yang dirundung rasa bersalah. Saudara catat baik-baik, saya ulangi. Roh Kudus berkata kepada orang yang dirundung rasa bersalah bahwa Kristus secara sukarela memberikan pengorbanan yang memuaskan, bahwa kita telah dikhususkan bagi Allah dan bahwa kita telah disempurnakan sehingga di hadapan Allah kita tidak
bercacat. Ini satu hal yang luar biasa. Roh Kudus meyakinkan kita akan kebenaran ini. Sang Rasul juga menyimpulkan argumen dalam ayat 17 dengan mengatakan bahwa Bapa telah menghapus dari ingatannya ingatan akan setiap dosa yang telah ditutupi oleh darah Kristus. Saudara perhatikan, sesungguhnya kalimat yang ada di dalam Ibrani ayat yang ke-17 ini, ya, sebenarnya ini satu kutipan yang bisa kita lihat dalam Yeremia 31 ayat 34. Ya, kalau kita melihat bagian itu, maka kita paham inilah sebenarnya dasarnya. Sang Rasul mengutip firman Tuhan ini dalam Ibrani juga. Ibrani 8 ayat 12. Aku akan berbelas kasihan kepada mereka yang tidak setia, dan dosa-dosa mereka dan kesalahan-kesalahan mereka tidak akan diingat atau kuingat lagi. Ini jelas sekali. Nah, kemudian maka kita bisa melihat argumentasi atau argumen doktrinal yang Rasul jelaskan dalam Ibrani pasal 10 ini menunjukkan bagaimana seorang berpindah dari rasa bersalah, bagaimana seseorang berpindah dari rasa bersalah karena dosa menjadi tidak bersalah karena dosa. Ini yang kita bisa pahami. Ketidakberdosaan atau hati nurani yang bersih itu adalah hasil dari penerimaan oleh iman akan karya Kristus bagi orang berdosa. Kebebasan dari rasa bersalah bukanlah hasil dari kesempurnaan tanpa dosa. Hal ini bergantung pada nilai darah Kristus yang memisahkan kita dari segala dosa. Sekarang kita bisa paham, sekali lagi, mengapa penulis kitab Ibrani memulai dengan sistem korban di dalam perjanjian lama. Ternyata karena dia ingin menjelaskan karya dalam perjanjian lama yang bersifat sementara dibandingkan dengan karya Kristus yang sekali untuk selama-lamanya, bahkan ditutup dengan kata tidak akan kuingat lagi. Jadi mengapa saudara masih dituduh, atau mengapa saudara merasa tertuduh dengan rasa bersalah? Jika saudara memang sudah menjadi orang percaya, maka rasa bersalah itu sesungguhnya sudah ditanggungkan pada karya melalui kematian Kristus Yesus. Ini yang kita perhatikan. Ya, apakah saudara memiliki doktrin yang benar? Itu persoalannya. Apakah saudara tahu bahwa semua dosa saudara telah dibasuh oleh darah Kristus? Apakah saudara percaya kesaksian firman Tuhan bahwa dosa saudara telah dihapuskan dari ingatan Allah, dan dosa itu diperlakukan seolah-olah tidak pernah dilakukan? Tuntas bukan? Pertanyaannya, kenapa kita seringkali merasa tertuduh? Ya, itu yang kita perhatikan. Sayangnya kita tidak memiliki karunia untuk menghapus dari pikiran kita apa yang membuat kita merasa bersalah. Kita tidak diberi kuasa untuk itu, tapi Allah melalui tindakan kedaulatannya, ya, dapat menghapus ingatan akan setiap dosa yang telah dibasuh oleh darah Kristus dari pikiran kita. Inilah dasar doktrinal dari hati nurani yang bersih. Sekarang kita lihat sesi yang kedua, sesi yang terakhir. Ya, karena kita sudah membahas dari sisi doktrinal, maka kita lihat bagaimana mempraktikkan apa yang dikatakan firman Tuhan ini secara praktis berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana menghadapi rasa bersalah? Lagi-lagi kita lihat apa kata Alkitab. Petrus berkata, siapa yang bertahan teguh di dalam iman? Saudara bisa buka 1 Petrus 5 ayat 9. Bertahan, ya, itu berarti diartikan melawan, ya. Jadi kalau bertahan berarti kita tidak diam, tidak pasif, tapi kita sedang aktif. Bertahan berarti kita sedang berperang. Itu yang ingin dijelaskan. Paulus juga menggunakan kata yang sama kepada jemaat di Efesus mengenai seluruh perlengkapan senjata Allah.
Dikatakan, supaya kamu dapat bertahan pada hari yang jahat itu, dan sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, kamu tetap berdiri. Berarti perlawanan kita untuk melawan rasa bersalah berarti kita tidak pasif. Tapi iman yang kita dasarkan pada karya keselamatan Kristus, itu yang kita pakai secara aktif. Sang Rasul berkata bahwa ketika iblis menuduh kita, sekarang kita tahu, teman-teman, bahwa sebenarnya seringkali orang percaya merasa bersalah, sudah percaya, sudah menjadi hamba Tuhan, sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi seringkali ada semacam rasa bersalah. Perhatikan apa yang dikatakan Alkitab. Sesungguhnya itu adalah pekerjaan si iblis yang memang bekerja untuk menuduh dan menanamkan keraguan-raguan, bahkan menghancurkan apa yang sudah kita yakini tentang karya Kristus. Nah, ini yang kita perhatikan. Maka, apa pembelaan kita ketika iblis menuduh kita? Darah Kristus. Jadi saudara jangan pernah mencoba berperang dengan kekuatan jasmani saudara. Kita dapat membungkam pendakwa kita ketika ia menuduh kita, menuduh hati nurani kita, dan membangkitkan rasa bersalah atas dosa-dosa yang telah diampuni. Catat baik-baik. Dia mengungkit-ungkit dosa-dosa pada masa lalu kita yang sudah diampuni oleh pengorbanan karya Kristus. Ya. Petrus memerintahkan untuk kita melawannya dengan teguh di dalam iman. Kita percaya bahwa dosa-dosa ini telah ditutupi. Itu kebenaran Alkitab. Dan bahwa tidak ada dosa yang tidak diingat oleh Allah, dan jika Allah telah melupakannya, apakah hak iblis untuk membuat kita menderita karena itu? Nah, berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Mungkin iman kita sedang mengalami satu kegoncangan dan sebagainya. Sehingga meskipun kita orang yang sudah selamatkan, rasa tertuduh itu bisa muncul ketika kita mengalami satu kondisi yang, kalau boleh saya katakan dengan bahasa praktis, iman kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, Yohanes juga berkata, jika hati kita menghukum kita. Saudara bisa lihat itu ya. Inilah masalah yang sedang kita hadapi. Anak-anak Allah yang anak-anak Allah yang merasa bersalah atas sesuatu di masa lalu. Hati kita menghukum kita. Apa jawabannya? Allah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Jadi iblis pakai hati kita untuk menuduh kita, saudara. Apa yang dimaksud oleh Yohanes? Allah tahu bahwa darah Kristus telah dicurahkan, padahal ya itu, dan bahwa darah anaknya terus menyucikan kita dari segala dosa kita. Ini yang kita lihat. Petrus mengatakan hal yang sama, bertekunlah di dalam iman. Artinya percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Jika hati kita mengutuk kita, kita memiliki sukacita ini, bahwa Allah lebih besar dari hati kita dan mengetahui segala sesuatu. Dia tahu bahwa dosa-dosa itu telah diselesaikan di dalam karya Kristus. Namun, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi saudara-saudaraku yang belum percaya kepada Yesus, perhatikan baik-baik. Ya, fakta yang menggelisahkan ini seringkali muncul. Seandainya saya telah melakukan sesuatu dan saya tidak menyadarinya. Seandainya saya telah mendukakan Roh Kudus dan mungkin tidak mengetahuinya. Ya. Beberapa orang hidup dalam introspeksi diri yang salah. Bagus ya, kalau kita melakukan introspeksi yang salah. Tapi bisa jadi kita salah karena kita dihantui oleh masa lalu yang sebenarnya sudah diselesaikan oleh pengorbanan Kristus. Itulah masalah yang dihadapi oleh Rasul Yohanes ketika ia berkata, jika hati kita tidak mendakwa kita, maka bla 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 dan seterusnya. Jangan khawatir tentang hal itu. Kita memiliki keyakinan kepada Allah. Mengapa? Karena Ia adalah
pelayan Allah. Ya, maaf. Karena itu adalah pelayanan Allah melalui Roh Kudus untuk menginsapkan kita. Jadi ketika ada rasa bersalah, maka Roh Kudus memang akan mengingatkan kita. Dan kita tahu ada kurban yang telah menyelesaikan dosa. Diminta kepada kita untuk merendahkan diri dan mengakui. Dan inilah yang disebut dengan pertobatan hari demi hari. Ini yang kita perhatikan. Ya, teman-teman. Maka Yesus Kristus akan menerapkan manfaat dari kematiannya kepada orang-orang percaya sehingga ia selalu berkenan kepada Allah Bapa. Ya, dan seterusnya saudara bisa membaca bagian-bagian ini. Orang percaya pertama-tama harus mengetahui dan menerima fakta-fakta kebenaran firman Allah bahwa Allah telah menghapus dari pikirannya setiap dosa yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu adalah fakta yang harus dipercayai. Itu adalah dasar dan jaminan bagi kita. Jika rasa bersalah muncul, itu tidak berasal dari Allah. Itu berasal dari iblis yang berusaha menghancurkan sukacita kita. Dan iblis harus dilawan. Darah Kristus akan membungkam penuduh-penuduh saudara dan saudara-saudara kita yang lain. Ini yang kita perhatikan, teman-teman. Jangan dengarkan dia. Ya. Ini yang kita lihat. Puji Tuhan. Oke. Cara terbaik untuk menghadapi iblis ketika ia datang untuk membuat saudara menderita adalah dengan berkata terus terang, diam. Ya, kita ingat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia tidak melayani ocehannya iblis, tapi dia katakan, diam. Ya, dosa-dosaku sudah ditanggung oleh darah Kristus. Ini yang kita perhatikan. Nah, tapi ingatlah, sekali lagi, mungkin di sini waktunya saya berkata, ingatlah untuk saudara-saudaraku yang belum percaya kepada Tuhan, bahwa tidak akan ada kelegaan hati nurani yang bersalah sampai seseorang mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Artinya, sebenarnya meskipun tampak luarnya semua orang percaya, biasa-biasa, bahkan mungkin bisa kondisinya tanda kutip lebih baik dari orang yang percaya. Tapi perhatikan, rasa bersalah tidak akan pernah bisa diselesaikan ketika seseorang belum percaya kepada Kristus. Kebenaran firman Tuhan ini adalah untuk kepentingan anak-anak Allah yang mungkin sedang bergumul dengan masalah ini. Tetapi hal itu tidak akan meringankan rasa bersalah saudara sedikit pun jika saudara tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara akan terus menjadi orang yang paling menyedihkan di dunia sampai saudara menerima Kristus. Alkitab mengasihi saudara, dan Kristus telah mati untuk menyelamatkan saudara. Tetapi saudara harus menanggung rasa bersalah saudara sendiri sampai Yesus Kristus menghapus rasa bersalah tersebut dengan menutupi dosa-dosa saudara dengan darahnya. Maka kata terakhir sebagai solusi dari bagian firman Tuhan ini, terimalah Kristus secara pribadi sebagai juru selamatmu, saudara-saudaraku sekalian. Salam.